Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Arsenal telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Gabriel Jesus. Sementara Ronaldinho sudah tiba di Indonesia dan melaunching jersey baru Rans Nusantara. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Ronaldinho telah tiba di Indonesia dan dijemput langsung oleh Raffi Ahmad dan Rudy Salim. Masih di kabar Indonesia di mana nobar Piala Dunia nggak bisa sembarangan dan harus mengantongi izin. Sebelumnya Zinedine Zidane mengisyaratkan bakal segera melanjutkan karirnya sebagai pelatih dalam waktu dekat. Pelatih Perancis itu sempat dirumorkan bakal melatih Manchester United. Akan tetapi saat itu Zidane menolak tawaran dari Setan Merah. Alasan Zidane menolak adalah karena dirinya nggak bisa berbahasa Inggris secara lancar. Oleh sebab itulah sampai saat ini Zidane pun belum melatih satupun klub setelah memutuskan hengkang sebagai pelatih Real Madrid. Kemarin Ronaldinho telah tiba di Indonesia. Ketika tiba di bandara, mantan bintang Barcelona itu mendapat sambutan hangat dari sejumlah orang termasuk Raffi Ahmad dan Rudy Salim. Menariknya Ronaldinho dijemput langsung dengan menggunakan mobil mewah Rolls-Royce milik Raffi Ahmad. Saat itu Rudy Salim menjadi supir sementara Raffi Ahmad duduk di sampingnya. Setelah tiba di Indonesia, Ronaldinho akan melaunching jersey terbaru Rans Nusantara. Selain itu dia juga akan ikut bertanding di turnamen Trofeo yang diikuti oleh Arema FC dan Persik Kediri. FIFA baru saja resmi mengumumkan jadwal perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Kabarnya Piala Dunia U20 tersebut akan digelar pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023 mendatang. Kabarnya cuma ada 3 stadion yang sudah siap menggelar turnamen tersebut, mulai dari Stadion Gelora Bung Karno, Gelora Bung Tomo sampai Stadion Manahan Solo. Sementara 3 stadion lainnya seperti Sijalak Harupat, Gelora Jakabaring serta Kapten Iwayan Dipta masih harus menjalani tahap renovasi. Sementara itu negara Israel berpeluang bakal lolos ke Piala Dunia U20. Ketua PSSI Muhammad Iriawan pun mengatakan kalau negara manapun bisa datang ke tanah air dengan kesepakatan pemerintah. Piala Dunia Qatar sebentar lagi akan digelar. Untuk di Indonesia, Piala Dunia ini bisa disaksikan melalui media grup SCM selaku pemilik hak siar. Namun SCM menghimbau masyarakat untuk nggak menggelar nonton bareng. SCM mengatakan kalau kegiatan nonton bareng itu harus mengantongi izin yang berlaku. Terkait hal itu, SCM juga menggandeng Direktorat Jenderal, Kementerian HAM sampai Barreskrim Polri. SCM akan menjatuhi sanksi tegas seandainya ada masyarakat yang melanggar. Cristiano Ronaldo dilaporkan ingin hengkang dari Manchester United. Hasilnya Bayern Munchen tertarik untuk mendatangannya sebagai opsi jika Robert Lewandowski benar-benar pergi. Akan tetapi bomber Portugal itu nggak akan bergabung dengan Bayern Munchen karena Ronaldo disebut masih ingin bertahan di skuad Setan Merah. Namun sang agen Jorge Mendes menilai kalau masa depan Ronaldo di Old Trafford masih belum jelas. Hasilnya Mendes dikabarkan mencoba menawarkan Ronaldo ke Juventus. Ousmane Dembele sedang diambang pintu keluar dari Barcelona. Alasannya karena kontraknya akan berakhir pada akhir bulan Juni ini. Hasilnya banyak klub top Eropa yang menginginkan jasanya, mulai dari PSG, Bayern Munchen sampai Chelsea. Ketiga klub tersebut menginginkan jasa Dembele karena dinilai bisa menambah daya gedor di skuad mereka. Tetapi walaupun begitu, Barcelona disebut masih mencoba untuk mempertahankan Dembele. Sayangnya tawaran terakhir Barcelona masih belum cocok dengan keinginan sang pemain. Cristiano Ronaldo menjadi kandidat kapten baru Manchester United di musim depan. Seperti diketahui, Harry Maguire dianggap nggak layak mengemban ban kapten karena sering tampil buruk. Hal ini pun membuat Erik ten Hag selaku pelatih turut berkomentar. Pelatih asal Belanda itu menilai kalau Ronaldo punya jiwa kepemimpinan dan layak mengemban ban kapten. Namun Ten Hag sendiri masih mempertimbangkan sejumlah keputusan tersebut. Next ada Lucas Paqueta yang menjalani operasi di bagian jarinya setelah terluka pada saat bermain layangan. Bicara soal cedera nih, ada Inter Milan yang memberikan kontrak khusus kepada Paulo Dybala yang rentan cedera. Gelandang Olimpik Lyon Lucas Paqueta dikabarkan akan menjalani operasi di bagian jari tangannya. Sebelumnya jari Paqueta mengalami cedera akibat bermain layangan. Hal ini terjadi karena saat itu Paqueta mencoba menaikkan layangan tersebut lebih tinggi. Sayang senar yang dipakai malah justru membuat jari Paqueta terluka. Dengan begitu Paqueta menyusul sejumlah pemain yang mengalami cedera aneh di luar lapangan.
Paris Saint-Germain berhasil dikalahkan Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions beberapa bulan yang lalu. Salah satu pemain PSG, Ander Herrera, mengaku kesulitan bermain di Santiago Bernabeu. Bahkan Herrera mengaku nggak percaya bisa dikalahkan oleh Real Madrid. Sebab sebelumnya PSG selangkah lagi menang setelah berhasil unggul agregat atas Real Madrid. Setelah kekalahan itu, Herrera mengatakan kalau ruang ganti PSG seperti pemakaman. Sebab para pemain banyak mengaku nggak percaya atas kekalahan tersebut. Negosiasi Paulo Dybala dengan Inter Milan dikabarkan menemui titik buntu. Alasannya karena Nerazzurri khawatir karena Dybala punya riwayat cedera yang cukup lama. Hal ini terbukti di mana dalam 2 musim terakhir Dybala sudah melewatkan 37 pertandingan. Seandainya direkrut, Nerazzurri memberikan kontrak khusus kepada Dybala. Nantinya Dybala akan mendapat bonus 1 juta euro seandainya bisa memainkan total 50% pertandingan. Chelsea tertarik mendatangkan Matthijs de Ligt sebagai pengganti dari Antonio Rudiger. Masih di kabar Inggris lainnya, ada Arsenal yang telah mencapai kesepakatan dengan penyerang Manchester City yakni Gabriel Jesus. Kontrak Matthijs de Ligt di Juventus masih menyisakan 2 tahun lagi. Tetapi walaupun begitu, Chelsea dikabarkan tertarik merekrut de Ligt di bursa transfer musim panas ini. De Ligt dinilai menjadi pemain yang cocok pengganti Antonio Rudiger yang sebelumnya hijrah ke Real Madrid. Saat ini pun De Ligt punya nilai pasar lumayan besar yakni mencapai 70 juta euro. Sebagai informasi, De Ligt memang cukup diandalkan di Juventus di musim ini. Terbukti bek Belanda itu mampu memainkan 42 pertandingan dengan menorehkan 3 gol di berbagai kompetisi. Arsenal membenahi skuad mereka dengan memperkuat lini serangnya. Terbaru, The Gunners disebut telah mencapai kesepakatan dengan penyerang Manchester City yakni Gabriel Jesus. Untuk bisa merekrut Jesus, Arsenal harus membayar klausulnya yang mencapai 50 juta euro. Kabarnya kesepakatan itu akan segera terselesaikan dalam 7-10 hari ke depan. Kedatangan Jesus ini juga dibenarkan oleh jurnalis bernama Ben Jacobs. Jurnalis itu mengklaim kalau Jesus juga tertarik untuk merapat ke Stadion Emirates. Wayne Rooney mundur dari jabatannya sebagai pelatih Derby County. Sedangkan Romelu Lukaku yang kembali ke Inter Milan dicap pengkhianat oleh sejumlah fans Nerazzurri. Hari Jumat kemarin, Wayne Rooney resmi mengundurkan diri sebagai pelatih Derby County. Kabar hengkangnya Rooney ini juga disampaikan lewat situs resmi klub. Rooney menilai dirinya bukanlah sosok pelatih yang tepat. Alasannya karena di musim lalu Rooney sudah membawa Derby County terdegradasi dari Championship. Sebelumnya, legenda Manchester United itu memang sudah menyarankan Derby County untuk mencari pelatih baru. Inter Milan resmi meminjam Romelu Lukaku dari Chelsea dengan biaya sekitar 8 juta euro. Kabarnya transfer kepindahan Lukaku itu akan dirampungkan di pekan ini. Di sisi lain, fans Inter Milan memutuskan untuk nggak menyambut kedatangan Lukaku. Sebab Lukaku dianggap sebagai pengkhianat setelah hengkang ke Chelsea pada musim lalu. Walaupun begitu, para fans gak melakukan protes dan tetap mendukung keputusan Inter Milan. Para fans juga menyebut kalau Lukaku harus merebut hati mereka lagi. Next, ada hasil pertandingan dari PSM Makassar dan Bali United di laga perdana grup AFC Cup. Kita kembali ke sepak bola Eropa guys, ada Manchester City yang telah menyepakati transfer Calvin Phillips. PSM Makassar menjalani pertandingan grup H AFC Cup melawan Kuala Lumpur City FC. Berlaga di Stadion Kuala Lumpur, skuad Juku Eja berhasil menahan imbang dengan skor kacamata. Walaupun datang sebagai tim tamu, PSM Makassar tampil melawan dan mencatatkan sejumlah peluang. Salah satunya ada tembakan Yakob Sayuri yang menghantam tiang gawang. Sayang sampai peluit panjang tanda akhir pertandingan, skuad Juku Eja gagal mencetak 1 pun gol. Hasil imbang ini membuat keduanya berbagi 1 poin. Selain laga grup H antara PSM Makassar dan Kuala Lumpur City FC, ada juga laga grup G antara Bali United dan Kedah FC. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali United unggul dengan skor 2-0. Gol pertama pada menit ke-45 plus 2 tercipta lewat kesalahan pemain Kedah yakni Ronald Ngah. Sementara gol kedua dicetak pada menit ke-82 oleh Muhammad Rahmat. Kemenangan ini membuat Bali United memuncaki klasemen grup G dengan perolehan 3 poin. Mereka unggul produktivitas gol dari Visaka FC yang kemarin menekuk Kaya FC dengan skor 1-2. Manchester City tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan gelandang Leeds United yakni Calvin Phillips.
Kabar ini disampaikan oleh sejumlah media Inggris seperti Sky Sport dan The Athletics. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengklaim Manchester City menebus Calvin Phillips seharga 42 juta pound sterling. Akan tetapi angka itu bisa meningkat menjadi 50 juta pound sterling. Nantinya Calvin Phillips akan menempati posisi yang ditinggalkan oleh Fernandinho. Sementara itu Calvin Phillips menjadi pembelian kedua Manchester City setelah Erling Haaland. PSG dikabarkan mendapat untung mencapai 10 triliun rupiah dari hasil penjualan jersey Lionel Messi. Sementara Newcastle United semakin dekat untuk merekrut bek Lille yakni Sven Botman. Lionel Messi mungkin gagal membawa PSG untuk menjuarai trofi Liga Champions musim ini. Akan tetapi pemain berjuluk La Pulga ini berhasil mendatangkan cuan besar bagi skuad Parisiens. Dilansir dari Marca, kedatangan Messi di Parc des Princes membuat PSG untung besar. Kabarnya PSG mendapat pemasukan mencapai 700 juta euro atau sekitar 10,9 triliun rupiah. Pemasukan tersebut berasal dari banyaknya sponsor yang datang dan penjualan merchandise yang meroket. Dari 1 juta jersey yang terjual, 60% di antaranya merupakan jersey Messi. Selasa kemarin, para pemain timnas Indonesia U19 menjalani latihan di lapangan Madia di Jakarta. Latihan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan menuju Piala AFF U19 2022. Pada sesi latihan itu terdapat momen toleransi dari sang pelatih Sintayong. Saat itu Sintayong menghentikan latihan sementara waktu ketika azan maghrib berkumandang. Dalam wawancaranya Sintayong mengaku selalu melakukan hal tersebut. Sintayong bilang kalau menghentikan latihan saat azan adalah cara untuk menghargai agama pemain. PSIS Semarang menjalani pertandingan grup A Piala Presiden 2022 melawan PSS Sleman. Bertanding di Stadion Manahan Solo, PSIS unggul dengan skor telak 5-2. 5 gol PSIS dicetak oleh Hari Nur, brace Jonathan Cantilana, dan brace dari Carlos Fortes. Sementara 2 gol PSS dilesakan oleh Ricky Dwi Saputro dan Rifki Suryawan. Kemenangan ini memastikan PSIS lolos ke babak perempat final sebagai juara grup A. Sedangkan PSS berada di peringkat kedua dan masih merebutkan tiket dengan 2 klub lainnya. Newcastle United dan AC Milan dikabarkan sedang berebut untuk mendapat tanda tangan Sven Botman. Namun Newcastle menjadi klub terdepan untuk merekrut bek Lille tersebut. Menurut laporan, The Magpies menawar Botman dengan kisaran 37 juta euro. Kabar terbaru menyebut kalau Newcastle sedang menyelesaikan sejumlah dokumen Botman. Gak cuma itu, Botman juga akan menjalani tes medis dalam waktu dekat. Sebelumnya Newcastle sendiri ngebat memboyong Botman setelah tawarannya ditolak di bulan Januari lalu. Sebelumnya Manchester United memutuskan untuk mengganti Ralf Rangnick dengan Erik ten Hag. Walaupun gak jadi pelatih, Setan Merah tetap menunjuk Rangnick sebagai seorang konsultan. Akan tetapi seminggu setelah pengangkatan Ten Hag, Setan Merah mengumumkan kalau Rangnick mundur dari jabatannya. Saat itu Rangnick mengaku ingin fokus menukangi timnas Austria. Rangnick sendiri sebenarnya ingin bertemu langsung dengan Ten Hag. Sayang pelatih Belanda itu enggan bertemu dan melakukan diskusi dengan Rangnick lewat panggilan telepon. Berita selanjutnya, Rans Nusantara FC melaunching jersey terbaru yang dihadiri legenda sepak bola Brazil yakni Ronaldinho. Sedangkan mantan Presiden Bayern Munchen bingung dengan Barcelona yang ngebat mendatangkan Lewandowski di saat mengalami krisis. Tadi malam Rans Nusantara FC meluncurkan jersey musim 2022 di Ballroom Menara Mandiri, Jakarta. Peluncuran jersey baru ini juga diramaikan oleh legenda sepak bola Brazil yakni Ronaldinho. Pada peluncuran itu, Ronaldinho secara simbolis menandatangani jersey kandang skuad The Phoenix. Pemilik Rans Nusantara FC Raffi Ahmad juga menyampaikan komentarnya. Raffi bilang launching jersey itu sengaja diramaikan oleh Ronaldinho untuk membangkitkan gairah sepak bola Indonesia. Raffi juga berharap akan ada legenda sepak bola lainnya yang akan datang. Nama Robert Lewandowski sering dikaitkan akan merapat ke Barcelona. Sebelumnya, Blaugrana telah mengajukan tawaran sebesar 35 juta euro kepada sang bomber. Akan tetapi skuad di Routen bersikukuh mempertahankan Lewandowski di musim panas ini. Bahkan mantan Presiden Bayern Munchen, Uli Hoeneß mengaku cukup heran. Hoeneß heran karena Barcelona mengincar Lewandowski di saat punya hutang yang segunung.
Oleh sebab itu, Hoeneß nggak yakin kalau Barcelona bisa merekrut bomber Polandia tersebut. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk merekrut bomber Tottenham Hotspur yakni Son Heung-min. El Real mengincar Son untuk melengkapi duet Karim Benzema dan Vinicius Junior. Apalagi Real Madrid digadang bakal memasukkan Marco Asensio ke dalam daftar penjualan. Sementara itu Son tampil gemilang dan menjadi top skor Premier League di musim ini. Son juga dianggap cocok dengan gaya permainan El Real karena punya kecepatan yang mematikan. Tapi rencana ini nggak mudah mengingat Son masih terikat kontrak sampai tahun 2025. Guys, kita bacain komentar ini dari Daniel Alfa Cahyadi. Menurut Kariska, siapa yang akan juara Piala Presiden 2022? Kalau aku sih ngedukung Borneo FC guys. Kalau kalian dukung siapa, komen di bawah ya. Sampai jumpa.